إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Malam ini adalah malam pertama edisi perdana untuk kita bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang sangat berharga, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah, sebuah kitab yang sangat masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Sebagaimana kebiasaan para ulama yang ada, mereka sangat memperhatikan masalah kitab-kitab akidah ulama salaf terdahulu. Oleh karena itulah mereka pun berusaha untuk mensyarah, menjelaskan ucapan-ucapan ulama salaf tersebut. Di antaranya kitab Aqidah Tahawiyah ini banyak sekali syarahnya, artinya penjelasannya, matannya dikarang oleh Imam At-Tahawi. Kalau kita dialamin kitab Tauhid, itu matannya dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, disarah, dijelaskan oleh cucu beliau Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Aqidah Tahawiyah ini namanya matannya, asal bukunya namanya Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi. Sarahnya, penjelasannya ini banyak sekali sekarang ini. Ada sarah atau taklik singkat Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Demikian pula ada yang paling lengkap atau paling bagus sarahnya, yang paling panjang sekali, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Ini yang paling lengkap. Namun ini saya rasa bukan tingkatan kita di sini, namun itu tingkatan anak-anak pesantren atau mahasiswa, yang mana saya juga mengajar kitab itu di Al-Furqan untuk tingkatan yang terakhir, jangan 2 jilid yang sangat tebal. Pada itu kita berusaha di sini memakai sarah yang insya Allah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, yang penting bisa dipahami dengan baik, yaitu Sarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar. Sarah Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar artinya yang mudah. Al-Muyassar itu yang mudah untuk dipahami. Namanya saja Al-Muyassar, berarti tidak terlalu panjang, namun bisa untuk dijadikan pegangan sebagai rujukan untuk kita mempelajari Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sarahnya ini dikarang oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, salah seorang dosen, insya Allah kalau nggak salah, di Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh sana. Ini secara singkat tentang buku yang kita akan pelajari insya Allah ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, maka sebagaimana biasanya, sebagaimana dikatakan orang, tak kenal maka tak sayang,
maka perlu kiranya untuk kita membahas sedikit tentang biografi Al-Imam At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Siapa Imam Tahawi itu? Pengarang kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini. Ini secara singkat kita akan bahas. Adapun nama dan nasab beliau, huwal imamu Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibni Salama ibni Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi. Nama beliau adalah Abu Ja'far. Ini kunyah beliau, Abu Ja'far. Nama beliau adalah Ahmad ibnu Muhammad ibni Salama kakeknya namanya Salama, buyutnya lagi Salama juga, cuma pendek. Ibni Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri, beliau dari Mesir, At-Tahawi. Di sini kenapa disebut dengan At-Tahawi? Nasabuhu ila Taha, qaryatun min qura Sa'id bi Misra. Dikatakan At-Tahawi itu nisbat kepada sebuah desa yang ada di Mesir. Seperti kita kalau Al-Jawi, Abdurrahman Al-Jawi dari Jawa. Seperti itu At-Tahawi dari sebuah tempat atau desa yang ada di Mesir. Nama yang terkenal dari beliau ini Imam At-Tahawi. Namun lengkapnya tadi Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad dan seterusnya Al-Misri At-Tahawi. Sekarang wiladatu wa nas'atuhu, kelahiran dan pertumbuhan beliau. Wulida sana mi'ataini wa tis'atin wa salasina hijriyatan. Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Termasuk ulama as-salafus salih radhiyallahu taala anhum. Wa qad nasha'a al-Imam At-Tahawi fi baiti ilmin wa fadlin. Beliau tumbuh di sebuah keluarga atau rumah yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan. Fa abuhu kana min ahlil ilmi. Ayah beliau termasuk ulama. Maka tidak aneh kalau anaknya juga menjadi ulama. Maka kalau kita mau menjadikan anak kita sebagai ulama, jadilah ulama dahulu. Atau paling tidak mengikuti jejak al-ulama. Kemudian juga ayah beliau termasuk wal basar bis-syi'ri wa riwayatihi, termasuk ahli dalam masalah sastra Arab. Bisa membuat syair-syair dan seterusnya. Ini ayah beliau. Wa ummuhu ma'dudatun fi ashabi Syafi'i alladzina kanu yahduruna majlisahu. Ayahnya seorang ulama, ibunya muridnya Imam Syafi'i. Kedua-duanya adalah penuntut ilmu agama. Maka anaknya pun mengikuti jejak orang tuanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Majusi, Yahudi ataupun Nasara. Kalau di sini kita lihat bagaimana Imam At-Tahawi tumbuh dalam pendidikan kedua orang tuanya yang dua-duanya termasuk al-ulama. Bukan hanya ayahnya saja, namun ibunya juga termasuk orang-orang yang ikut duduk di majelisnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Wa khaluhu huwal Imamul Muzani, afqahu ashabil Imam Syafi'i. Pamannya Imam Tahawi dari ibunya Al-Khal. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau paman dari ibu itu namanya Al-Khal. Kalau paman dari bapak itu namanya Al-Am. Wa khaluhu wal Imamul Muzani. Orang tuanya ulama, pamannya juga ulama yang terkenal yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini kalau insya Allah orang-orang NU banyak yang paham. Yaitu salah satu murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang
menisbatkan diri kepada Asy-Syafi'iyah pasti mengenal nama ini, Imam Al-Muzani. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling senior, yang banyak menyebarkan ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula waqad asara al-a'immatul huffaz min ashabil kutubi sittah. Keluarganya keluarga ilmu, keluarga ulama. Demikian pula pada waktu hidupnya beliau banyak para ulama-ulama khususnya ahli hadis yang ada di sekitar beliau, yang mana beliau yaitu Imam Tahawi banyak menimba ilmu dari mereka. Di antaranya pengarang kitab Sunan Al-Arba'ah, ya. Di antaranya nanti akan kita sebutkan, di antara guru beliau adalah Imam Abu Dawud, ya. Imam An-Nasai, pengarang kitab Sunan An-Nasai, pengarang kitab Sunan Abi Dawud, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang semasa dengan beliau, yang mana beliau banyak belajar dari ulama-ulama tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang rihlatuhu, perjalanan ilmu beliau atau belajaran dalam menimba ilmu. Walam takun lil imami Tahawi kabiru rihlatin. Imam Tahawi tidak banyak melakukan perjalanan atau safar dalam rangka menimba ilmu. Ini wallahu alam dikarenakan pada waktu itu di Mesir sangat banyak ulama yang beliau bisa menimba ilmu dari mereka. Makanya beliau tidak banyak pergi dari Mesir. Fahuwa lam yufarik Misra illa indama arsalahu wali Misra Ahmad ibn Tulun ila Syam. Beliau tidak meninggalkan Mesir kecuali pada saat diperintahkan oleh penguasa Mesir pada waktu itu yang bernama Ahmad bin Tulun untuk pergi ke negeri As-Syam. Ya, Syam kalau dahulu itu meliputi Palestina, Syria, demikian juga dengan Yordania. Namanya negeri As-Syam. Pada waktu itulah ya, beliau banyak menimba ilmu dari ulama yang ada di negeri As-Syam. Jadi ulama-ulama yang pernah beliau kunjungi tentunya di Mesir dan juga di negeri As-Syam. Fatanaqqala khilala sana 268 ila 269 hijriyatan. Beliau pada waktu keluar dari Mesir tahun 268 sampai 269 tahun saja beliau meninggalkan Mesir menuju ke Syam. Ya. Pada waktu itulah beliau pergi ke kalau sekarang namanya Gaza, Jalur Gaza. Demikian pula Asqalan yang ada di Palestina juga, wa Tabariyah wa Baitul Maqdis. Disitulah beliau menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada pada saat itu. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu da'bul ulama, kebiasaannya para ulama menimba ilmu dari para ulama dengan mengadakan rihlah perjalanan untuk menimba ilmu. Imam Bukhari yang sudah sering saya sampaikan, kata beliau, laqitu aktsara min alfi rajulin bil ansar. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri, di Mekah, di Madinah, di Syam, di Yaman dan seterusnya untuk menimba ilmu agama. Makanya mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam belajar ilmu agama karena betul-betul mereka mencurahkan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu agama tersebut. Sebagaimana dikatakan, idza ataitaka kullaka yu'tika ba'dahu. Apabila engkau mencurahkan seluruh apa yang engkau miliki untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan sebagiannya saja. Wa idza ataita ba'daka la yu'tika syai'an. Namun jika engkau memberikan sebagian dari apa yang engkau miliki untuk ilmu, maka ilmu tidak memberikan apapun kepadamu. Kalau sekedar setengah-setengah, ya alhamdulillah dapat pahala juga. Cuma ilmunya yang setengah-setengah juga. Atau setengah paham atau enggak. Ini rihlanya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Sekarang syuyukhuhu, di antara guru-guru Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Di antara guru-guru Imam Tahawi rahimahullah yang pertama tadi Al-Imamul Muzani, pamannya beliau sendiri, paman dari ibu.
Demikian pula Al-Imam An-Nasa'i, pengarang kitab Sunan An-Nasa'i. Demikian pula Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Demikian pula Al-Imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ini juga merupakan salah satu murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini diantara sekian banyak guru-gurunya Imam At-Tahawi. Imam Muzani, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sekarang aqwalul ulama fil Imam Tahawi. Bagaimana pandangan ulama tentang Al-Imam At-Tahawi. Ini kita selayaknya untuk mengetahui agar nanti apa yang kita ambil ilmu dari beliau itu jelas-jelas kita mengambil ilmu dari seorang ulama yang dipercayai oleh ulama-ulama yang lainnya. Qala Imam As-Sam'ani fil Ansab. Imam As-Sam'ani pernah berkata tentang Imam Tahawi, kana imaman siqatan. Imam Tahawi adalah seorang imam yang siqah, yang terpercaya. Sabtan, artinya kokoh dalam hafalannya. Faqihan, seorang yang faqih. Aliman, seorang yang alim. Lam yukhallaf misluhu, yang tidak ada yang semisal dengan beliau, khususnya pada zamannya. Demikian pula Imam Az-Zahabi pernah berkata dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, Al-Imam At-Tahawi adalah Al-Imamul Allama, Al-Hafidh Al-Kabir. Beliau adalah seorang imam, seorang Al-Allama, alim yang sangat mendalam ilmunya. Al-Hafidh, Al-Hafidhnya adalah gelar bagi orang-orang yang sudah tingkatan tinggi dalam masalah ilmu hadisnya. Al-Kabir, yang merupakan ulama senior. Muhadditsud Diyar Al-Misriyah, ahli hadis di negeri Mesir. Wa faqihuha, dan juga termasuk fuqahanya negeri Mesir. Ini diantara pujian ulama tentang Imam Tahawi rahimahullah. Tema yang terakhir tentang biografi beliau, wafatuhu, wafatnya Al-Imam Tahawi. Tufiya Al-Imam Tahawi sana 300 wa isrina hijriyatan. Beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah. 321 Hijriah. Lailatul Khamis, pada malam Kamis, Mustahillah Dzulqa'dah di Misra, awal bulan Dzulqa'dah di Mesir. Ini sekilas tentang biografi Al-Imam At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Jadi jelas beliau termasuk salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup pada abad ketiga Hijriah, yang banyak menemui ulama-ulama Ahlussunnah pada saatnya itu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini sekarang kita akan bahas muqaddimah dulu, pembukaan dari pensarah, muqaddimah dari pensarah kitab ini, agar kita mengetahui secara global sebelum kita masuk kepada perincian tentang isi daripada kitab ini. Setelah pengarang atau pensarah di sini membawakan khutbatul hajah seperti yang sudah sering kita sampaikan, innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fahadza sarhun mujazun li bayani i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah. Ini adalah syarah yang singkat untuk menjelaskan keyakinan atau akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan mazhabnya para fuqaha, para ulama-ulama agama ini. Khususnya ulama ini yang dimaksud adalah Abu Hanifah, yang nama lengkapnya adalah An-Nu'man Ibnu Tsabit Al-Kufi, ataupun akidahnya Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini diantara murid-muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, waladhi qarrarahu anhum al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana akidah ini diikrarkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi
Di sini kurang lebihnya kita ini akan mempelajari akidahnya Imam Abu Hanifah dan para sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau kita mau tahu akidahnya Imam Abu Hanifah atau akidahnya ulama-ulama yang segaris dengan beliau khususnya dalam masalah fikih atau yang dikenal dengan istilah Al-Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah, ini akidahnya Imam Abu Hanifah dan para pengikut beliau yang memang betul-betul setia mengikuti ajaran Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Jadi kalau kita lihat imam yang 4 itu kita bisa mengetahui akidah mereka lewat kitabnya mereka langsung atau lewat kitab-kitab para pengikutnya. Kalau Imam Syafi'i tidak ada kitab khusus tentang akidah ya. Namun kita bisa mengetahui lewat karangan-karangan beliau yang lain atau lewat karangan para pengikutnya. Di antaranya Imam Al-Muzani, pengikutnya Imam Syafi'i, punya karangan tentang akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ini punya kitab sendiri tentang masalah akidah yang sudah kita pernah pelajari, yaitu kitab Usulu As-Sunnah. Ada kitabnya langsung karangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik tidak diketahui, tidak memiliki kitab khusus tentang masalah akidah. Namun akidah beliau sampaikan dalam kitab-kitab yang lain, di dalam kitab-kitab yang berpencar, ya, tidak satu tempat. Imam Abu Hanifah punya kitab sendiri sebetulnya. Imam Abu Hanifah punya kitab sendiri tentang masalah akidah yang dikenal dengan istilah Al-Fiqhul Akbar. Meskipun ada khilaf antara para ulama apakah betul itu punya Imam Abu Hanifah atau tidak. Namun yang rajih insyaallah itu adalah kitabnya Imam Abu Hanifah, Al-Fiqhul Akbar, yang mana pernah kita mempelajarinya dan kita pernah mengajarkannya di Ampel Sawan sana, yang juga dengan sarah Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumaisi. Kemudian waqad ajada wa afada rahimallahu taala. Dan Imam Abu Ja'far Thahawi ini sangat bagus dalam penyampaian tentang akidah yang diyakininya ini. Wa kaifala wa huwa asbatu man naqala aqidatal a'immatil madhkurin. Katakan tadi bahwasanya Imam Abu Ja'far At-Thahawi ini pengikutnya Imam Abu Hanifah. Ya, apalagi khususnya dalam masalah fikih beliau lebih condong kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Makanya beliau dikenal dengan Al-Hanafi, pengikutnya Imam Abu Hanifah. Makanya ketika beliau menyampaikan masalah akidahnya Imam Abu Hanifah, ini sangat pandai dalam menyampaikan karena beliau termasuk pengikut setianya Imam Abu Hanifah. Lirusukhi ilmi wa makanatihi fil mazhabil Hanafi. Beliau Imam Thahawi ini sangat kokoh ilmu beliau dan sangat tinggi kedudukan beliau dalam mazhab Al-Hanafi, mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Fa huwa asbatu man qarrara aqidata haulil a'immah. Beliau termasuk orang yang paling cocok atau pantas dalam menyampaikan akidahnya para imam-imam tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Abdullah Asy-Syaibani. Inna thiqatun inal fuqaha wal muhaddisin. Imam Abu Ja'far Thahawi termasuk orang yang thiqah terpercaya di kalangan para fuqaha dan ahli hadis. Wa qatalaqat jamaahirul ummah hadzal matna ala diqarrar Thahawi bil qabul. Kaum muslimin ini sangat menerima, kebanyakan kaum muslimin menerima kitab yang dikarang oleh Imam At-Thahawi di sini. Yaitu kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Makanya di mana-mana diajarkan, bukan hanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan di mana-mana dipelajari. Di Saudi Arabia yang notabene adalah dalam masalah fikih adalah Hambali, pengikut Imam Ahmad, namun masalah akidah merujuk juga kepada Aqidah At-Thahawiyah. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Wa kasrat suruhatuhu wa ta'liqatu alaihi. Makanya banyak sekali sarah-sarah dari kitab ini ataupun taklik, komentar-komentar tentang kitab ini. Faminhum man wafaqa sunnah. Namun di antara yang mensarah kitab Aqidah Thahawiyah ini ada yang benar, artinya betul-betul mensarah sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhum man salaka tariqatal mutakallimin. Namun sebagian lagi ada yang mensarah namun
di atas metode yang batil, yaitu di atas metode filsafat. Ini juga ada. Makanya seperti yang dikatakan, as-saifu bidharibihi. Pedang itu sesuai dengan yang memegang. Buku apapun yang baik, kalau yang megang jelek, ya, maka sarang yang keluar apa? Akan jelek. Seperti pedang, pedangnya masalah tajam, ya. Samurai yang tajam dari Jepang misalnya, ya. Namun yang megang, ya, anak kecil, nggak akan mungkin bisa apa? Melukai musuh. Tidak akan banyak bermanfaat, bahkan mungkin apa bisa menjadi bumerang. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana kelompok ahli bid'ah, mereka ketika menjelaskan kitab-kitab yang bagus, bahkan Al-Quranul Karim, mereka tafsirkan namun salah menempatkan tafsirannya. Makanya istilah as-sayf bidharibihi, pedang itu sesuai dengan yang memegang, ini adalah suatu, ya, bisa dikatakan pepatah yang sangat berharga. Demikian pula kitab ulama as-salaf, kalau yang mensarah adalah orang-orang yang sangat jauh daripada metode dari sunnah, maka sarahnya akan batil. Maka jangan kita terpengaruh dengan slogan ataupun ya kitab terkadang bisa disalah pahami. Wa min a'zami hadhihi syuru' wa akhzariha faidatan syarh al-Imam Ibn Abil Is al-Azra'i al-Hanafi rahimahullah taala. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, namun syarah yang paling mantap istilahnya adalah sarahnya Al-Imam Abu Ja'far atau Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Sarah yang paling mantap adalah sarah yang dikarang oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, yang saya punya 2 jilid tebal, sekitar kalau tidak salah 800 halaman. 2 jilid itu sekitar 800 halaman yang kita ajarkan setiap tahunnya di Al-Furqan untuk kelas yang paling tinggi. Selama setahun penuh kita mengajarkan setiap hari Sabtu. Ya, kalau yang mau lengkapnya bisa ikut di sana. Ya. Wa qad ta'aqqaba 'ala Tahawi fi hadhil aqidah salasu masail. Namun, bagaimanapun kedudukan ulama, namanya ulama manusia pasti ada salahnya. Di antaranya juga di sini dikatakan akidah Tahawiyah ini ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan. Ya. Sebagaimana juga kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya'ballahu an yutimma ila kitabahu. Allah enggan untuk menyempurnakan kitab apapun kecuali kitabnya, yaitu Al-Quran. Itu saja yang maksum. Selain itu pasti ada kesalahan-kesalahannya. Tapi contohnya di sini akidah Tahawiyah ini kitab yang masya Allah, yang kita katakan istimewa, yang paling mantap. Ya. Akan tapi namanya manusia pasti ada kesalahannya. Di sini kata pensarah Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, ada 3 hal yang perlu diluruskan dalam akidah ini. Secara global, ya, tentang masalah nanti akan kita bahas ucapan Imam Tahawi, yaitu bahwasanya Allah itu Qadimun. Ini seolah-olah ditetapkan sebagai nama Allah. Allah Qadim. Qadim itu sebagian orang mengatakan itu nama Allah, padahal itu bukan nama Allah. Tidak ada dalilnya. Makanya di antara yang apa? Perlu diluruskan nanti. Demikian pula ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha wal adawat. Akan kita bahas. Di sini pengarang menjelaskan, menyebutkan tentang sifat-sifat untuk Allah yang dinafikan dari Allah, namun tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ini juga perlu nanti diluruskan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang perlu diluruskan juga, masalah istilah al-iman. Ya. Sebagaimana kita ketahui tadi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini pengikut setianya Imam Abu Hanifah. Sampai kesalahannya pun apa? Diikuti. Ya. Di antaranya Imam Abu Hanifah, di antara kesalahan beliau rahimahullah, beliau mengatakan iman itu hanya sekedar keyakinan dalam hati, ucapan di lisan. Amal perbuatan bukan bagian daripada al-iman. Ini kesalahan Imam Abu Hanifah yang diikuti oleh Imam At-Tahawi. Nanti akan diluruskan oleh sang pengarang. Intinya bagaimanapun, ya, kitab para ulama Ahlus Sunnah ada kesalahan di sana di sini.
Namun tetap kita junjung tinggi mereka, karena mereka adalah para mujtahidun. Kalau salah pasti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahannya tidak boleh kita untuk mengikutinya. Inilah pertengahannya Ahlussunnah, mengetahui kedudukan ulama, namun tidak fanatik buta dengan ulama atau taklid buta dengan ulama. Salah tetap dikatakan salah, cuma tetap dijunjung tinggi dan dihormati. Farahimallahu al-imamaini at-Tahawi wa Ibn at-Tahawiyah wa Ibn Abil Is wa sa'ir al-imati ajma'in. Semoga Allah merahmati dua imam kita, yaitu Imam Tahawi dan Imam Ibn Abil Is al-Hanafi, dan juga seluruh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah ala khidmatim li sunnah wa li aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, atas jasa mereka dalam menyebarkan sunnah dan juga akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Wa qad ahbabtu an asraha hadil aqidah syarhan mujazan, dan aku lebih cenderung untuk mensarah akidah ini dengan sarah penjelasan yang singkat. Yunasibul mubtadi'ina min talabatil ilmi, yang sesuai dengan para pemula dari penuntut ilmu agama. Mohon maaf ya, ini nggak sengaja. Kita pilihkan ini, bukan kita mengatakan antum pemula, antum senior ya. Cuma tawadhu sajalah. Ya. Sengaja lebih tepat. Iya. Wayan faul ama, ya, semoga bermanfaat bagi keseluruhan dari kaum muslimin. Ya, ini secara singkat muqaddimah dari pensarah kitab ini, yaitu Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada akidah at-Tahawiyah dan juga syarahnya. Qala al-Imam Al-Hujjah Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bi Misra rahimallah. Berkata Al-Imam Al-Hujjah, yang kunyanya adalah Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Misra rahimallah. Beliau mengatakan, hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala mazhabi fuqaha'il millah. Apa yang akan disebutkan ini adalah penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan mazhabnya fuqaha'il millah, para ulama-ulama Islam. Di antaranya Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi, wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan As-Sibani. Ini adalah akidahnya tiga imam ini, dan juga mewakili akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah secara global. Meskipun tadi dikatakan ada tiga hal yang perlu diluruskan, artinya tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma secara umum ini sudah mewakili akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah. Ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin, apa yang akan disebutkan ini adalah keyakinan mereka tentang usuluddin, ya, akidah. Wa yadinuna bi rabbil alamin, yang dengannya mereka itu berpegang teguh. Ini muqaddimah dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Jadi yang akan dijelaskan ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Akidahnya siapa? Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang diwakili oleh tiga imam tadi. Ini kurang lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang dulu pernah kita pelajari pertama kali di Al-Amin. Syekhul Islam mengatakan, hadza i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah akidahnya firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansura yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin ada yang bertanya, apa sih makna akidah itu sendiri? Apa sih inti akidah itu? Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam pada lanjutan ucapan beliau tadi.
Beliau mengatakan tadi ini ada amma ba'du, ini adalah akidah firqah najiyah, kelompok yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal qadar khairi wa syarri. Akidah secara global itu adalah rukun iman yang 6, ya. Kalau kita ditanya apa akidah, itu rukun iman yang 6. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan aqidatuna al-imanu billah wa malaikati wa kutub sampai terakhir. Kata beliau, akidah kita adalah ya rukun iman yang 6 itu. Jadi simpel jawabannya, apa itu akidah? Jawabannya tadi, rukun iman yang 6. Demikian pula dalam kitab ini, kitab Aqidah Thahawiyah ini. Sebetulnya kalau mau kita ringkas, ya tidak keluar daripada 6 rukun tadi. Di antara yang pertama di sini dimulai dengan naqulu fi tauhidillah mu'taqina bi taufiqillah. Bila mengatakan kita mengatakan tentang tauhidullah. Ya. Di sini beliau memulai apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan pengungkapan yang lain. Di sini mungkin juga perlu kita sampaikan keterkaitan antara akidah, kata-kata iman dan apa? At-tauhid. Ya mungkin ada yang bertanya, apa bedanya akidah, iman dan at-tauhid? Kita katakan akidah itu lebih umum, ya, daripada tauhid, daripada apa? Al-iman. Ini kalau kita ditanya perbedaannya. Meskipun kalau disamakan ada kesamaannya. Ya. Akidah itu adalah nama lainnya ada tauhid, nama lainnya adalah apa? Al-iman. Makanya ulama-ulama Ahlussunnah dahulu ketika mengarang kitab akidah ada yang dinamakan dengan kitab tauhid. Ya. Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab akidah, namanya judulnya kitab tauhid. Tentang apa? Akidah. Demikian pula Imam Ibnu Mandah punya kitab namanya Kitabul Iman tentang masalah akidah. Jadi kalau dikatakan sama ya sama dalam istilah para ulama dahulu, iman nama lain daripada akidah, tauhid nama lain daripada akidah. Cuma kalau kita ditanya apa perbedaannya, jadi isinya ada persamaannya, ada apa perbedaannya. Kalau tanya perbedaannya, akidah itu lebih umum daripada iman dan daripada apa tauhid. Akidah mencakup rukun iman yang 6. Iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini mencakup 3 bentuk tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Jadi kalau kita buat lingkaran besar, itu lingkaran besar adalah akidah. Ya. Lebih kecil lagi adalah apa? Al-iman. Lebih kecil lagi apa? At-tauhid. Itu kalau kita mau ya sekedar membedakan dalam segi istilah. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita mengatakan tentang tauhidullah mu'taqidin, kita yakini bi taufiqillah, dengan taufik dari Allah. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini ucapan Imam At-Tahawi. Sekarang kita baca syarahnya. Di sini ada yang perlu kita loncati, ya, yang berkaitan dengan masalah pembahasan al-lughah, bahasa. Sebelum ada syarah disebutkan tentang al-lughatu. Kalau yang megang mungkin ya buku yang ada di hadapan anak ini disebutkan sebelum syarah ada pembahasan masalah bahasa. Kita tinggalkan langsung syarahnya. Demikian juga nanti setelah akhir pembahasan ini ada al-munaqashah, yaitu pertanyaan sebetulnya. Cuma ya kita takut antum lari semuanya. Jadi ya sudahlah, enggak usah pertanyaan. Kita baca syarahnya. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis rahimahullah berkata, "Innallaha ta'ala wahidun fi kulli syai'." Tadi Imam Tahawi mengatakan Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Apa syarahnya? Yaitu bahwasanya Allah Maha Esa dalam segala sesuatu. Wahidun fi dzatihi, dia esa dalam zatnya. Wahidun fi af'alihi, esa dalam
perbuatan-perbuatannya. Wahidun fi asma'i wa sifati. Maha Esa dalam nama-nama dan juga sifatnya. Wahidun fi istiqaqi lil ubudiyah. Demikian juga Maha Esa dalam apa? Haknya untuk disembah. Ini mencakup apa? Pembahasan 3 bentuk at-tauhid. Oleh karena itulah, ini juga membantah statement atau pernyataan atau syubhat yang mengatakan bahwasanya yang membagi tauhid menjadi 3 itu adalah pertama kali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya. Di sini sebetulnya Imam Tahawi sudah apa? Membagi tauhid menjadi 3. Cuma apa? Tidak secara langsung. Demikian pula sebetulnya lebih dahulu lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam sebagian ucapan beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Manusia itu berdoa kepada Allah dan Allah itu ada di atas bukan di bawah. Fa inal asfal laisa min sifatir rububiyah walal uluhiyah. Karena sifat bawah itu tidak layak bagi rububiyah ataupun uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah sudah membagi tauhid menjadi 3. Maka sangat batil kalau ada orang mengatakan yang pertama kali mengadakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah Syekhul Islam. Ini sangat batil. Ulama salaf terdahulu sudah mendahulunya. Di antaranya juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Allah Maha Esa dalam zatnya. Tidak ada yang serupa dengan zatnya Allah. Tidak ada yang serupa dengan perbuatannya Allah. Tidak ada yang serupa dengan nama ataupun sifatnya Allah. Dan juga tidak ada yang serupa dalam haknya untuk disembah. La syarika lahu fi syai'in min dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala hal tersebut. Fala syarika lahu fi khalqi wa amri. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan ataupun dalam syariatnya. Yang berhak menciptakan hanyalah Allah. Yang bisa menciptakan hanyalah Allah. Demikian pula yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hak Allah untuk menciptakan dan untuk memerintahkan. Yang berhak menciptakan hanyalah Allah, yang berhak menciptakan hanyalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ini berkaitan dengan masalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Demikian pula Allah berfirman, "Wahal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini pertanyaan ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ar-rububiyah. Wala syarika lahu fin naf'i wad-dharri wal imanati wal ihya wa ghairi dzalik min alwani tasarruf wa tadbir fi hadzal kaun. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam masalah memberikan manfaat ataupun memberikan madarat. Yang wajib kita yakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah." Katakanlah wahai Nabi, bahwasanya aku, kata Nabi SAW, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang dikenal dengan hadis ihfadillah yahfadka, hadis wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat bagimu, mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Demikian pula sebaliknya, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan, memudaratkan dirimu, tidaklah mereka bisa kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu.
Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat ataupun madarat. Demikian pula yang berhak mematikan dan yang bisa menghidupkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Tauhid rububiyah, tentang masalah keyakinan Allah lah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang menciptakan, dan Allah lah satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta ini. Dan itulah makna Rabb, ya. Makna Rabb itu adalah makna Rabb itu mengandung 3 hal. Menciptakan, memiliki, dan mengatur. Nah, itu makna tauhid ar-rububiyah. Meyakini yang bisa menciptakan, memiliki, dan mengatur hanyalah Allah semata. Wa kadzalika wala syarika lahu fi asma'i wa sifatihi. Demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu memiliki sifat yang sangat mulia. Tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya, meskipun terkadang lafadznya sama, cuma hakikatnya berbeda. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Alim. Ya, mungkin ada juga manusia namanya Al-Alim, cuma ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya manusia. Ilmunya Allah tidak terbatas. La yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadillu rabbi. Ya, Rabbku, kata Nabi sallam, tidak yadil. Ya, yadil tidak jahil, ya. Tidak mengetahui sebelumnya. Artinya Allah ilmunya selalu ada. Azaliyun. Dan tidak akan diikuti dengan apa? Kelupaan. Ilmunya Allah tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan kelupaan. Ya. Adapun ilmunya makhluk, ya, dahulunya tidak tahu, kemudian apa? Lupa. Ini ilmunya apa? Makhluk. Ya. Namanya sama, Al-Alim. Sifatnya sama, ilmu. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu. Cuma apa? Tidak sama. Demikian pula dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Wala syarika lahu fi uluhiyati wa istiqaqi lil ubudiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah, ya. Artinya hanya Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi batil." Demikianlah bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wala yatimmu tauhidu abdin hatta yatakhallasa min kulli anwa'i syirki hadhihi. Dan tidak akan sempurna tauhid seorang hamba, atau mungkin kalau bisa katakan tidak sah tauhidnya seorang hamba sampai dia melepaskan, menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan dalam 3 hal tadi. Tauhid ada 3 macam. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Demikian pula syirik. Ya, karena tauhid adalah lawan syirik. Ada 3 macamnya. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam masalah asma wa sifat. Dikatakan oleh pengarang di sini tidak sempurna atau tidak sah tauhidnya seorang hamba sampai dia melepaskan dirinya dari 3 macam bentuk syirik. Ya. Syirik rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau kita contohkan syirik dalam masalah rububiyah, meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah. Seperti orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, mereka mengatakan bahwasanya ada sebagian wali-wali mereka yang ikut andil dalam mengatur alam semesta. Mereka mengatakan ada namanya Aqtab, Abdal, Ghaus, dan lain sebagainya. Ini secara maktub dalam kitab-kitab mereka. Bahwasanya ini adalah apa? Ya, wali-wali Allah yang memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Makanya apa? Mereka takut kualat dengan para wali. Karena apa? Wali itu yang mengatur alam semesta ini. Kemudian juga syirik dalam uluhiyah jelas. Ya, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang telah mati, termasuk syirik uluhiyah.
Syirik asma wa sifat, di antaranya meyakini ada yang serupa dengan Allah dalam masalah sifatnya. Ini termasuk apa? Syirik dalam asma wa sifat. Meyakini misalnya bahwasanya ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Padahal ilmu gaib itu hanya diketahui oleh Allah semata. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau ada orang mengatakan ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, selain Allah, maka ini adalah syirik dalam tauhid asma wa sifat. Sekali lagi, tidak sah tauhidnya seseorang sampai dia berlepas diri dari 3 bentuk kesyirikan. Wa yati bididdiha min anwa'i tauhidil wajib alaih, dan wajib baginya untuk betul-betul mentauhidkan Allah dengan 3 bentuk tauhid tadi. Fa yuwahhidu fi rububiyyati wa af'alihi. Wajib baginya untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wa yuwahhidu fi asma'i wa sifatihi, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Fala yasifu makhluqan bima la yastahiqu ilal khaliq. Tidak boleh mensifati makhluk dengan apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, di antara sifat khususnya Allah, hanya Allah yang tahu yang gaib. Maka kalau ada orang yang meyakini ada manusia yang tahu yang gaib, maka dia telah menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Wa yuwahhidu fi uluhiyati. Demikian pula wajib bagi seorang untuk mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya. Fala yasrifu ayyan min anwa'il ibadah li ghairihi, maka tidak boleh untuk memalingkan apapun dari bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk edisi perdana ini saya rasa cukup sekian. Ya, mungkin ada tanya jawab. Tafadhalu, karena juga ya ada sedikit gangguan di suara. Jadi, mohon maaf. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya, tafadhalu. Kenapa malu-malu di sini? Kalau diamin sampai banjir soal. Sini banjir makanan soalnya. Iya, doktor artinya dokter. Terjemahnya doktor. Ya, kalau bahasa Arabnya bacanya doktor. Saya diumumkan bila mau fotokopi aslinya. Ya, mungkin kalau ada yang mau fotokopi ya kitab aslinya, ini sudah ada meter untuk difotokopi. Adanya kalau mau fotokopi silahkan. Ini ada yang ya bisa untuk difotokopi. Ya bisa ya hubungi tuan rumah. Ya biar paling tidak bisa konsen untuk ya biar nggak ngantuk-ngantuk ya. Kalau pegang buku ketahuan, kalau jatuh berarti ngantuk.
Kalau tengok ini ya, ini mereka. Aja mau ini 133 lama. Ini di belakang ini. Kok kok ini. Ini kita ini baru. Yuk. Hah? Ya apa kemarin? Dimatikan ya apa? Matikan. Pause. Ini berarti. Ini. Wah, gantung. Ya, sekarang ada pertanyaan. Insyaallah jawab, alhamdulillah. Kita bisa menjawab. Ya, saya cukupkan sekian. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.